السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم زدنا علما واتقا وصلاحا وإيمانا يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا فسهل الأمور يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. طيب نبدأ درسنا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hostnya di sini? Bisa menjadikan anak co-host? Nah, Pak, siapa ini hostnya? Nah, sambil menunggu hostnya ya, kita lanjutkan saja. Bagi yang sudah punya bukunya, sudah ada bukunya, bisa dibuka bukunya. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Hostnya sudah ada belum? Baik, nuasil, kita lanjutkan pelajaran kita di halaman keberapa ya? Terakhir tadribat ya. Masuk ke tadribat. Bisa dibuka halaman arba'un. Iya, Ana belum jadi co-host ini. Ana belum jadi co-host, jadi belum bisa share screen. Hostnya belum ada suaranya ini. Jadi Ana belum bisa share screen karena Ana belum jadi co-host. Barakallahu fikum. Nah, jika ada yang sudah punya bukunya, bisa mungkin dibuka halaman 40, safhah arba'un. Safhah arba'un, barakallahu fikum. Rata-rata di sini punya bukunya atau banyak yang belum ada bukunya nih? Sudah ada bukunya, Ustaz. Sudah ada ya? Ustaz. Nah, alhamdulillah. طيب. هذا خلاص أخذنا صفحة 40 أخذنا صحيح. طيب صفحة 41 أجري الحوار كما في المثال. أجري الحوار كما في المثال. تدريب الرابع صفحة 41 أجري الحوار كما في المثال. Lakukan hiwar, itu jalankan hiwar kama fil mithal, sebagaimana contoh. Baik, contohnya di sini misal Ar-Riyadh al-Jami'ah. Aina taskun? Askunu fi Riyadh. Fi ayyi syari'in taskun? Askunu fi syari'il Jami'ah. Baik, yang pertama Riyadh, askunu fi Riyadh. Kemudian ada pertanyaan lagi, fi ayyi syari'in taskun? Askunu fi syari'il
جامعة. طيب بارك الله فيكم. من يريد أن يجيب؟ طيب Pak Fahri Zulfikar, تفضلوا. سؤال الأول. نعم. بغداد ورشيد. أين تسكن؟ أسكن في بغداد. في أي شارع تسكن؟ أسكن في شارع رشيد. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب Pak Kun Kuntara, تفضل. السؤال الثاني. نعم أستاذ. Bismillah. Aina taskun? Askunu fil khurtum. Fi ai syari'il taskunu? Askunu fi syari'il nail. أسكن في شارع Fi Nil. syari'il nail. Fi Nil, Pak. syari'in nail. Nil. شارع نيل. Sari Nil. نعم أحسنتم. طيب أسكن في الخرطوم. في أي شارع تسكن؟ أسكن في شارع نيل. نعم. Khurtum, ibu kota apa ini Khurtum? Nama kota, ibu kota Sudan ya. Khurtum adalah ibu kota Sudan dan dia memang berdekatan dengan Sungai Nil. Sungai Nil kan memanjang dari Mesir sampai ke Sudan terus memanjang. Baik, halaman 41. Halaman 41. Naam. Jadi Syari' Nil, jalan Nil. Tapi kenapa dinamakan jalan Nil? Memang karena dekat dengan Sungai Nil. Baik. Pak Taufiqul Hadi. Naam Ustaz. Aina taskun? Askunu fi Dimashq. Fi ayyi syari'i taskun? Askunu fi syari'i An-Nasr. أحسن. أسكن في شارع النصر. نعم. طيب بارك الله فيكم. Dimashq nama kota di Suriah ya, kota Damaskus. طيب تفضل Pak Ilman. سؤال الرابع. نعم سيد. السؤال الرابع. نعم. أين تسكن؟ أسكن في القاهرة. في أي شارع تسكن؟ في أي شارع تسكن؟ نعم. أسكن في شارع الأزهار. أسكن في شارع الأزهر. نعم أحسنتم. طيب بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. طيب من يريد أن يجيب؟ Siapa yang mau jawab? Soal al-khamis. Ini ajib. Nah, ini pertanyaan berdasarkan orang langsung. Taib. Pak Rama Hidayat. Pak Rama Hidayat. Taib. Ana as'alukum. Ana tanya nih. Mas muka. Ismi Rama Hidayat. Nah, kam sanatan umruka? Umri khamsun wa isrun Ustaz. Gitu Ustaz. 25. Ya Ustaz. Khamsa bukan khamsun. Khamsa tahu Ustaz. Khamsa wa ishrun. Nah. Aina taskun? Askunu fil lahati. طيب في أي شارع تسكن؟ Askunu fi syari'il Tanjung Payang Ustaz. طيب في أي حي تسكن؟ Lingkungannya Ustaz ya. Ya, hayin ini komplek, bisa lingkungan mungkin. Tapi kalau nggak tinggal di komplek ya nggak perlu jawab lah. Di hayin. Jawabnya gimana Ustaz? Kalau ini komplek, ayo hayyi. Komplek hayyi apa? Fi ayyi hayyin taskun? Askunu fi hayyi. Askunu fi hayyi pasar, suq Ustaz.
Pasar suq. Lingkungan pasar. Pasar suq. Naam, baik. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Barakallah. Baik. Ini tadribat ajril hiwar adalah melatih agar kita bagaimana kita menjawab ketika ditanya aina taskun, ketika ditanya menjawab ketika ditanya di mana jalan kita tinggal. Fi ayyi syari'in taskun itu adalah pertanyaan untuk bertanya tentang jalan atau alamat di mana kita tinggal. Baik. Tadribat, kita masuk ke dars ar-rabi'. Dars 14. Tadribat, iqra, bacalah. Man yurid an yaqra? Siapa yang ingin baca? Tafadhal Pak Fahri Zulfikar. Muhammadun talibun fil madrasati tsanawiyyati umruhu 19 sanatan wa huwa yaskunu fi baitin jamilin fi hayyil matari Baik. Naam, terus fi syari' al-Qudsi. Baik, sampai situ dulu Pak. Terjem. Nah, coba terjemahkan. Muhammad adalah seorang siswa di SMA, di sekolah SMA, di tingkat SMA. Umurnya 19 tahun. Dan dia tinggal di rumah yang bagus atau yang indah. Di komplek bandara, di sekitaran bandara. Di Jalan Al-Qudsi. Istamir, Ustaz? Nah, lanjut, istamir. Qala Muhammadun. Anta atas. Naam, tafadhal istamir. Aqra awalan, Ustaz? Naam, iqra awalan. Qala Muhammadun, ya walidi, la astati'u an-nawma wa la astati'u al-qira'ata. Sautu at-ta'irati muj'izun. Limadha la nantakil ila baitin jadidin? Baik, terjem awalan. Muhammad berkata, ya wahai bapakku, kenapa kita saya tidak bisa tidur dan saya tidak bisa membaca suara pesawat itu bising. Kenapa kita tidak pindah ke rumah yang baru? Baik, ya, suara pesawat itu bising, mengganggu ya, muz'ij itu sesuatu yang mengganggu, muz'ijun, sesuatu yang mengganggu, muz'ij, sautun muz'ij. Baik. Tafadhal, ahsan, barakallahu fikum Pak Fahri. Tafadhal Pak Taufiqul Hadi. Lanjutkan Pak. Wasil. Naam. Limadha la tataqilu ila baiti jadid? Dari qala waliduhu. Dari situ Pak. Qala waliduhu, isbil ya waladi, hadhihi akhiru sanatin lima tolin qadim. Qala Muhammad, lil mataril qadim. Qala Muhammad, wahalil matarul jadidu dakhilal madinati aidon. Baik, terjem Pak. Terjemahkan dulu habis itu. Ayahnya berkata, sabar ya anakku, tahun ini adalah terakhir bandara lama. Muhammad berkata, dan apakah bandara baru di luar kota juga? Apakah bandara baru di dalam kota juga? Naam. Qala waliduhu, la al-matarul jadidu khalijal Madinah. Ibtasama Muhammadun summa tanawala kitabahu. Summa tanawala kitabahu. Naam, baik. Berkata bapaknya, tidak, bandara baru di luar kota. Muhammad tersenyum kemudian membaca kitabnya, membaca bukunya.
Taib, ahsan. Barakallahu fikum. Taib, Tanawala Muhammadun talib. Taib, membaca tanawala. Kalau tanawala kitabahu artinya membaca buku. Artinya Bukan tanawala di sini qara'ah. Tapi kalau Hmm. makan, kalau disandingkan dengan sesuatu yang dimakan, sesuatu yang diminum, artinya dia memakan atau meminum, menyantap. Tapi kalau dia disandingkan dengan buku, Bukan mengambil, Ustaz. seperti bahasa bukan mengambil. Mengambil akhadha. Seperti dalam bahasa Indonesia melahap. Melahap itu kan bisa melahap buku, bisa melahap makanan. Ya kan? Ada dua. Tergantung apa yang disandingkan. Kalau melahap buku artinya membaca buku. Kalau melahap makanan artinya memakan. Begitupun dalam bahasa Arab, tanawala kitabahu artinya membaca. Kenapa dia mansub, Ustaz? Nah, kenapa dia mansub? Karena maf'ulun bih. Bukan tanawala itu, Ustaz. Emang tanawala, Ustaz ya? Nah. Bukan tanawalu, Ustaz. Itu fi'il madhi. Oh, Tanawala yatanawalu. Dia bukan mansub, mabni. Fi'il madhi kirain kan tadi mabni. mudhari tadi. Nah, tanawala. Kalau mudhari kemana kembalinya, Pak? Kalau tak itu tak di situ tak huruf mudhara'ah kembalinya kemana? Muhammad kan mudzakkar, Pak. Iya, Ustaz. Nah, sahih. Nah, ini tanawala yatanawalu dari wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tanawala yatanawalu tanawulan mutanawilun mutanawalun tanawal. Makan. Baik. Muhammad talibun fil madrasah thanawiyah. Nanti ini berkaitan sautut ta'iratin muz'ijun. Lihat sautu saut berarti saut apa? Saut di sini mudzakkar, bentuk mudzakkar ya. Salah. Hati-hati. Saut itu bentuk mudzakkar bukan bentuk muannas karena dia tidak menggunakan ta marbutah. Dia menggunakan ta maftuhah. Sautut ta'irah muz'ijun bukan Kharija muz'ijun. mansub kenapa, Ustaz? Muz'ijun. Naam. Kharija mansub kenapa? Mana? Apa? Kharija yang Afwan? bawah. Kharija yang bawah, Ustaz. Yang la al-matarul jadidu kharijal madinah. Kharijal madinah. La al-matarul jadidu kharijal madinah. Dia sebagai di sini Majhul, Ustaz ya. Tunggu. Kita lihat dari wahal matarul jadidu. Nah, lihat di sini wahal matarul jadidu dakhilal madinati aidan. Qala la al matarul jadidu kharijal madinah. Dia di sini sebagai hal, keadaan hal. Dia sebagai hal. Naam. Sebagai hal. Itu keadaannya ada di luar. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah tidak terlihat. Yaitu hadzal matarul jadidu kharijal madinah. Ya, kharija hal. Baik. Hal itu hukumnya mansub. Dia hal itu hukumnya mansub. Dakhila al-madinah, dakhila juga hal. Allah Ta'ala a'lam. Berarti ada khobar yang di itu, Ustaz. Apa? Ada khabar apa? Khobar yang dihapus apa gimana? Muqaddam. Khabar mubtada yang dihapus. Khabarnya matar. Apa mubtada yang dihapus, Ustaz? Mubtada yang dihapus. Berarti ada mubtada yang dihapus. Mubtada dihapus enggak ada mubtada dihapus. Al-matur saja mubtadanya saja. Mubtadanya ada, mubtadanya mahdhuf. Bukan al-matar. Al-matar ini sebagai apa? Dia sebagai khabar mubtada. Dia sebagai khabar mubtada. Khabarnya hadza. Na'am, Ustaz.
Khabarnya hada yang dibuang. Baik. Kalau hal di sini, hal ini kedudukan dia huruf hal itu huruf seperti hamzah a, al-matar, hal juga huruf, maka tiga la mahalla laha min al-i'rab, dia tidak ada i'rabnya. Baik. Nanti Anda pastikan lagi ya, kharijah dakhilah ini setahunya sepertinya hal ya. Kemudian hal. Barakallahu fikum. Ahsan, soal jayyid, soalnya benar. Soal bagus insyaallah. Baik, soalul awal, akmil al-jumal al-atiyah bil kalimatil munasibah. Akmil al-jumal al-atiyah bi kalimatil munasibah. Sempurnakan kalimat berikut dengan kata yang cocok. Baik. Tafaddal Pak Fahri Zulfikar, soalul awal. Soalnya ini, soal 1 dan 2 sesuai nas ya. Sesuai nas yang ada, maka harus sesuai. Tafaddal Pak Fahri. Nah, Raqmul awal Muhammadu talibun fil madrasati at-tanawiyyati. Amir kan? Enggak. Naam. Baik, soal tsani, tafaddal. Tsani, yaskunu Muhammad fi baitin jamilin. Yaskunu Muhammad fi baitin jamilin. Insyaallah antum semua sudah tahu ya terjemahannya ya. Artinya tidak perlu kita artikan lagi. Mungkin kalau ada kalimat al-gharibah, kata-kata yang asing baru kita terjemahkan. Baik, halaman berapa? Halaman 41. Halaman 43. Barakallahu fikum. Tafaddal Pak Salman. As-su'alu tsalis. Soal yang ketiga dan keempat. As-su'alu tsalis. Baitu Muhammadin fi hayyil matar. Baitu Muhammadin, na'am, fi hayyil matar. Na'am, terus. Ahsan, sahih. Yaskunu Muhammadun fi syari'il Qudsi. Yaskunu Muhammadun fi syari'il Qudsi. Naam, sahih. Barakallahu fikum. Tafaddal Pak Beni Bekasi. As-su'alul khamis. Soal yang kelima. Nah, Ustaz. Hadihi akhiru sanatin lil mataril qadimi. Hadihi akhiru sanatin lil mataril qadimi. Baik, akhiru sanatin ini idhafah ya. Idhafah, kata gabung. Akhir kata pertamanya mudhafnya, sanah kata keduanya. Baik, barakallahu fikum. Baik, soalul awal. Ajib. Tafaddal Pak Beni. Lagi Pak, soalul awal. Aina yadrusu Muhammad? Aina yadrusu Muhammad? Huwa yadrusu fil madrasati sanawiyati. Ahsan, baik. Soal tsani, tafadhal, soal yang kedua, Pak. Kam sanatan umruhu 19 sanatan. Umruhu 19 sanatan. Ahsantum. 19 atau 19, Pak? 19. Kenapa? Karena ininya apa? Sanatan mu'anas, jadi artinya mu'anas juga asyaratan. Baik. Ahsan. Karena sanatan mu'annas, maka bentuknya 19 sanatan. Itu sebenarnya 19 sanatan, 19 itu bentuk mu'annas. Jadi kalau bisa dikatakan dari 13 sampai ke 19, bentuk mudzakkar bagaimana? Kalau bentuk mudzakarnya adalah bentuknya 13. Yang tidak marbutah adalah bilangan yang pertama, 13. Itu bentuk mudzakkar. Bentuk muannats adalah 13. Yang memakai tamarbutah adalah bilangan yang kedua, 10. Itu memakai tamarbutah. Itu adalah bentuk muannats. Baik, karena itu satu kesatuan, 13 dan 13 dan
13 atau 13 itu sudah satu, itu menjadi satu, tidak akan terpisah. Baik. Barakallahu fikum. Tafadhal Pak Salman. Soal thalis. السؤال الثالث في أي حي يسكن في حي المطار. أحسنتم. في أي حي يسكن في حي المطار. طيب سؤال الرابع. السؤال الرابع ما اسم الشارع ما اسم الشارع الذي يسكن فيه؟ يسكن في الشارع القدسي. يسكن في الشارع القدسي. نعم أحسنتم. طيب سؤال تفضل يا Pak Taufiqul Hadi. سؤال الخامس. Nah, Ustaz. Al-Khamis, Ainal matarul qadim dakhilal Madinah. Ainal matarul qadimu atau matarul qadimi? Qadimu, Ustaz. Nah. Ainal matarul qadimu dakhilal Madinah. Dakhilal Madinah. Aina matarul qadimu? Al-matarul qadimu dakhilal Madinah. Naam. Tafadhal ya. Tafadhal soal sadis. Lanjut Pak, soal yang ke-6 Pak. Asadis, Ainal matarul jadidu kharijal Madinah. Aina matarul jadidu Kharijal Madinah. al-matarul jadidu. Naam. Kharijal Ulang Pak. Madinah. Ainal matarul jadi Aina matarul jadidu al-matarul jadidu kharijal Madinah. Al-matarul jadidu kharijal Madinah. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Ahsanallah. Baik, nuwasil. Kita lanjutkan. Tadribut tasi', tadribut thalis. Latihan ketiga. Yaitu da' khattan tahtal kalimatil gharibah fi kulli majmu'atin. Yaitu letakkan garis bawah di kata yang gharibah, yang asing, yang aneh ya. Fi kulli majmu'atin, di setiap grup. Taib, kalau dilihat diperhatikan yaitu yang berbeda. Ini kalimat gharibahnya antara apa? Apakah isim atau fi'il? Tafaddal Pak. Jadi Pak Taufiqul Hadi ya? Tafaddal Pak. Nah, yang belum ini, belum. Pak Wildan. Pak Wildan coba. Pak Wildan Balikpapan, tafaddal Pak. Soalul awal. Soalul awal, yaktubu, yaksilu, alkitabu, yunadzifu. Alkitabu ya Ustaz. Al-kitabu. Kenapa tuh? Kenapa kalimat gharibah? Li'annahu isim. Li'annahu isim. Ahsan. Dia kalimat gharibah karena yang lain selainnya pada af'al ya, fi'il. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Tafaddal Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain. Nah, Ustaz. Al-mazidu yashri al-ta'iratu al-qalamu. Yashtari, Ustaz. Yashtari. Kenapa yashtari kalimat gharibah? Karena dia fi'il. Yang lain isim. Karena dia apa? Yang lainnya isim. Karena dia fi'il, yang lainnya isim. Ahsantum. Barakallahu fikum. Naam. Tafaddal Pak Salman. Fi min ila yaqra'u li'annahu fi'lun. Yaqra'u karena dia fi'il. Di antara apa, Pak? Di antara huruf. Di antara huruf. Naam, ahsantum. Di antara huruf. Naam. Sahih. Barakallahu fikum.
Qabla an nadkhul ila tadrib ar-rabi', hal min soal, sebelum kita masuk ke latihan keempat, apakah ada pertanyaan berkaitan tadribat ini? Nas, kemudian yang telah kita ambil tadribul awal, tadribul tsani, wa tadribul tsalits. Hal min soal? Taib, jika tidak ada kita lanjutkan ke tadrib ar-rabi, latihan keempat. Al-mataru istabdil kama fil mithalain. Ubahlah sebagaimana dua contoh. Al-matarul jadidu kharijal madinati. Al-matarul jadidu kharijal madinati. طيب مثال الأول kuliah menggebentaan. المدرسة المدرسة الجديدة خارج المدينة المدرسة الجديدة خارج المدينة. مثال الثاني, contoh yang kedua itu dakhila. Dakhila. Al-madrasatul jadidatu dakhilal madinati. Al-madrasatul jadidatu dakhilal madinati. طيب. من يريد أن يجيب؟ تفضل فحرز الفكر. نعم أستاذ. نعم. الملعب أستاذ. نعم. سؤال الأول ملعب. نعم صحيح. الملعب جديد وسط المدينة. الملعب جديد وسط لا masih dakhil Pak. Masih lanjut dari الملعب جديد داخل داخل المدينة. الملعب جديد داخل المدينة. نعم. أحسنتم. طيب. Ini afwan ya. Ada sedikit apa namanya? Pembetulan ya. Pembetulan bahwasannya dakhila dan kharija ini kedudukannya bukan hal tapi zarf. Nah, kedudukannya dia sebagai zarf. Zarf apa? Zarful makan. Zarful makan yaitu zarf menunjukkan tempat. Kharija yaitu maksudnya di luar menunjukkan tempat. Dakhila menunjukkan tempat. Seperti yamina, yasara itu juga zarf. Maka zarf itu hukumnya mansub. Zarf dia mansub. Afwan Ustaz, untuk boleh nanya dulu Ustaz? Untuk yang dakhilal atau kharijah itu dia hukumnya apa Ustaz? Mabni berarti Ustaz. Kenapa? Untuk yang dakhila dan kharijah itu hukumnya mabni apa murab? Dia mansub. Dia zarful zaman, zarful makan mansubun. Dia zarful makan mansub wa alamatu nasbihi fathah. Nanti wal jumlah wa shibhul jumlah dan shibhul jumlah antara zarf dan apa namanya kharijal madinah ini, shibhul jumlah kharijal madinah, dia fi mahalli raf'in khabar mubtada, menempati hukum rafa' sebagai khabar mubtada dari madrasah. Jadi mubtadanya madrasah. Naam. Kalau dia misalnya didahului oleh harfu jar tetap juga dahila.
Kalau didahului harfu jar, contohnya bagaimana, Pak? Fi dakhilil Madinah misalnya. Fi dakhilil Madinah. Nah. Misalnya? Misalnya kan contohnya al-mal abu fi dakhilil Madinah ditambah harfu jar aja bisa Nah. apa? Al-mal'abu fi dakhilil Madinah. Apa lapangan di dalam di dalam Madinah. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Jadi khabar mubtadanya syibhul jumlah, sama syibhul jumlahnya tapi beda. Kalau yang ini zaraf, syibhul jumlahnya adalah zaraf, bentuk zaraf. Kalau fi dakhil adalah syibhul jumlahnya bentuknya jar wal majrur. Seperti itu. Berarti harokatnya fi dakhili ya, bukan fi dakhila. Nah, fi dakhili. Bukan fi dakhila. Fi dakhil. Nah. Karena dia bukan bentuk mabni, Kalau bentuk mabni seperti fauqa, dia fauqa, zarf zaman memang mabni. Kemudian apalagi amama mabni. Baik. Barakallahu fikum. Naam. Aswal athani, soal yang kedua. Tafaddal. Pak tadi siapa? Pak Fahri ya? Apa siapa tadi? Nah, Ustaz barusan anak Fahri. Nah, Pak Syahsah. Tafaddal Pak Syahsah. Nah, Ustaz. As-su'al tsani wasato. Al-mal'abul jadidu wasatul madinati. Al-mal'abul jadidu wasatal madinati. Al-mal'abul jadidu wasatal madinati. Baik. Naam, sahih. Al-mal'abul jadidu wasata al-madinati. Tapi kalau mau sebagai zaraf, ya sebagai zaraf, yang lebih sahihnya adalah wasta. Kalau dia sebagai zaraf ya, kalau dia menunjukkan, apa bedanya wasata dengan wasta? Kalau wasta itu dia zaraf, dia bisa sebagai zaraf, dia zaraf, barakallahu fikum. Tapi kalau wasata dia bisa sebagai isim dan juga bisa sebagai zaraf dia. Jadi kalau wasta yang sinnya disukunkan, dia menunjukkan antara baina. Dia menunjukkan baina. Artinya kalau wasta itu bisa diganti dengan arti baina. Jalastu wasta Ahmad wa Muhammad. Misalnya ya, saya duduk di antara Ahmad dan Muhammad. Tapi kalau wasata itu menunjukkan bagian tengah dari sesuatu. Wasatal Madinah artinya bagian tengahnya kota. Kota ada bagian tengahnya. Misalnya bagian tengahnya ada taman. Al-hadiqatu wasatal Madinah. Hadiqah itu taman itu berada di tengah, bagian tengahnya kota. Di tengah-tengah kota. Tapi itu artinya wasata. Nah, wasata ini dia bisa zaraf dan juga bisa isim dia. Bisa wastun, juga bisa wastun, dia bisa wastin, bisa wastin. Tapi kalau wasta dengan sinnya disukunkan, dia menunjukkan zaraf, yaitu baina, di antara. Barakallahu fikum. Misalnya imam. Imam perempuan berdiri di mana? Di tengah-tengah, di antara ma'mum. Kalau imam laki-laki kan di depan, ya kan? Amama. Al-imamu yaqifu amamal musallin. Imam berdiri di depan para ma'mum. Itu untuk imam laki-laki. Lalu kalau imam perempuan adalah dia sejajar dengan
sejajar dengan apa? Makmum perempuan. Jadi di situ pakainya wasta, wastal musalli, wastahunna atau wastal musallin. Jadi sejajar dengan para makmum perempuan. Taib, barakallahu fikum. Pakainya adalah wasta, karena artinya di antara. Dia di antara para makmum. Tapi kalau wasata, dia menunjukkan tengah-tengah, bagian tengah-tengah dari sesuatu itu. Misalnya bagian tengah-tengah bait, wasatal bait. Bagian tengahnya apa? Ruang tamu misalnya. Ghurfatud duyuf fi ghurfatud duyuf wasatal bait. Jadi ruang tamu di bagian tengah-tengah rumah. Karena dia isim, dia bisa fi wasatil bait atau langsung wasatal bait. Karena dia isim bisa fi wasatil bait atau wasatal bait. Tapi nggak bisa fi wasti tidak bisa. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Seperti halnya fi baina, nggak bisa fi baina ya. Fi baina nggak bisa. Baik, soal tsalis. Soal yang ketiga, tafadhal Pak Didi Supyandi. Naam. Naam. Al-hadiqatul jadidatu wasatal Madinah. Ahsan. Al-hadiqatul jadidatu wasatal Madinah. Artinya jadi apa nih, Pak? Artinya taman yang baru berada di tengah-tengah kota. Ahsan, di tengah-tengah kota. Berarti menunjukkan bagian tengah dari kota ya. Nah, ya. Tapi kalau wasta di sinnya disukunkan, artinya baina. Wastal Madinah artinya di antara kota. Nah, jadi nggak cocok kalau pakai sinnya disukunkan ya. Harus difathahkan. Wasatal Madinah, yaitu menunjukkan bagian tengah kota. Taib. Tafadhal Pak Salman, soalu ar-rabi, soal yang keempat. Naam, Ustaz. As-soalu ar-rabi. Al-hadiqatul jadidu amama al-Madinah. Al-hadiqatul jadidu amama al-Madinah. Taib. Ahsantum. Barakallahu fikum. تفضل الحديقة الجديدة أو حديقة الجديدة Pak Salman? الجديدة أحسن الحديقة الجديدة أمام المدينة. طيب الحديقة الجديدة أمام المدينة. Apa kedudukannya al-jadidah di situ? Na'at, Ustaz. Na'at, ahsan ya. Sifat atau na'at dari al-hadiqah. Jadi kaidah na'at itu pasti mengikuti yang disifatinya dalam 4 keadaan. Dalam 4 keadaan apa saja? Nah, ini perbedaan, apa bedanya? Nah, ini nanti disebutkan ya, bedanya khabar mubtada dengan na'at itu apa? Jadi kalau na'at, dia akan mengikuti man'ut, yaitu yang disifatinya dalam 4 keadaan, dalam mufradnya, dalam tunggalnya pasti sama jumlahnya. Kemudian dalam mudzakkar atau muannas, jenisnya, kalau dikatakan jenis kelaminnya ya, mudzakkar atau muannas pasti sama. Kalau yang disifatinya mudzakkar, maka sifatnya harus mudzakkar. Kalau yang disifatinya jumlahnya mufrad tunggal, maka yang sifatnya harus mufrad. Kemudian dalam hal apa? Lagi yang ketiga, mufrad mudzakkar, kemudian dalam hal hukum ya, hukum. Dalam hal hukum. Kalau yang disifatinya hukumnya marfu, maka sifatnya harus hukumnya marfu.
Kalau yang disifatinya hukumnya mansub, maka sifatnya pun harus hukumnya mansub. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir dalam hal nakirah dan ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah. Kalau yang disifatinya dia ma'rifah, yaitu dia sesuatu hal yang telah ditentukan. Ma'rifah itu artinya seperti itu ya. Dia sesuatu yang telah ditentukan. Maka sifatnya juga harus bentuknya ma'rifah. Salah satu yang menunjukkan salah satu tanda yang menunjukkan kata itu dia ma'rifah adalah dengan menggunakan alif lam. Dengan menggunakan alif lam. Contohnya di sini al-hadiqah, berarti hadiqah ini, taman ini sudah diketahui, sudah ditentukan taman apa. Dan tamannya sudah ditentukan. Dia bentuknya ma'rifah menggunakan alif lam. Maka sifatnya pun harus bentuknya ma'rifah menggunakan alif lam pula, yaitu al-jadidah. Jadi bersepakat dalam 4 keadaan. Berbeda dengan khabar mubtada. Khabar mubtada itu dia hanya bersepakat dalam 3 keadaan. Dia sepakat dengan mubtada hanya dalam 3 keadaan. Yaitu keadaan yang pertama tadi mufrad, keadaan kedua adalah mudzakkar atau muannas, itu sepakat. Keadaan yang ketiga dalam hal hukum, yaitu kalau dia mubtada, kalau mubtada marfu pasti khabar mubtada itu marfu. Tapi keadaan keempat masalah nakirah dan ma'rifah tidak bersepakat bahwasannya kalau mubtada itu pasti ma'rifah, mubtada itu ma'rifah, tapi kalau mubtada itu barakallahu fikum, mubtada bisa ma'rifah bisa nakirah ya, tapi kalau khabar mubtada dia pasti nakirah. Kalau khabar mubtada pasti bentuknya nakirah. Kalau mubtada bisa nakirah bisa ma'rifah, tapi kalau khabar mubtada dia bentuknya pasti nakirah. Taib. Seperti al-qalamu jamilun, al-qalam dia mubtada dan ma'rifah menggunakan alif lam, tapi jamilun dia khabar mubtada bentuknya nakirah, tidak pakai alif lam. Bertanwin. Baik. Salah satu tanda yang menunjukkan kata itu nakirah yaitu dengan tanwin, bertanwin. Baik. Tapi nanti ada pengecualiannya, seperti nama-nama orang walaupun bertanwin dia tidak menunjukkan nakirah, tapi tetap menunjukkan ma'rifah karena nama orang isim alam ma'rifah. Taib, lanjutkan. Barakallahu fikum. Pak Arif Supriyatna. Ya Ustaz. Nah, soalul khamis, soal yang kelima. Soalul khamis. Al-masbahul jadidu amamal madinah. Kolam renang yang baru di depan kota. Ahsantum. Al-masbahul jadidu amamal madinah. Baik. Tafadhal Pak. Baik, lanjut Pak. Soal sadis, soal yang ke-6. Terus lanjutkan. Lanjutkan ya. Al-masbahul jadidu khalfal madinah. Kolam renang yang baru di belakang kota. Taib, man yurid an yujib? Kalau nggak ada, diteruskan Pak. Tafadhal. Soal sabi. Sabi. Al-matarul jadidu khalfal madinah. Al-matarul jadidu khalfal madinah. Taib, ahsantum. Taib Pak Taufiqul Hadi, tafadhal. As-soalu thamin. Nah, Ustaz. Al-matarul jadidu kharijal madinah. Kharijal madinah. Ahsantum. Al-matarul jadidu kharijal madinah. Al-matarul jadidu kharijal madinah. Taib, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Taib, di tadribat ini disebutkan dharaf. Apa itu dharaf? Disebutkan dharaf. Dharaf itu terbagi menjadi 2. Mana sih dharafnya? Coba kita lihat dulu di tadribat ini. Dharafnya yang kharija, dakhila, wasata, amama, khalfa. Kemudian
Kharija lagi ya. Kharija, dakhila, wasata, amama, khalfa. Itu dharaf. Itu adalah dharaf. Baik. Dharaf terbagi menjadi dua, yaitu dharaf disebut dengan dharful makan, kemudian atau dharfuz zaman atau dharfuz zaman. Baik, dharaf ini juga biasa dikenal dengan sebutan maf'ulun fih. Disebut dengan maf'ulun fih, yaitu ada maf'ulun bih, ada maf'ulun fih. Ada maf'ulun mutlak juga, al-maf'ulul mutlak. Jadi maf'ul itu banyak. Ada maf'ulul bih, al-maf'ulul bih ini yang paling umum ya, yaitu objek. Ada al-maf'ulul mutlak. Kemudian ada al-maf'ulul fih. Ada al-maf'ulul li ajli. Ada al-maf'ul li ajli. Baik, yang paling umum adalah, yang banyak adalah maf'ul bih, al-maf'ulun bih, yaitu objek. Menunjukkan objek. Menunjukkan objek seperti daraba Ahmad Zaidan. Ahmad memukul si Zaid. Zaid sebagai objek. Tapi ada maf'ul fi, itu maf'ul fi biasa dikenal dengan dharaf. Bisa dikenal dengan dharaf. Baik, apa itu dharaf? Dharaf itu adalah huwa ismun mansubun yadullu ala zamani hudutsil fi'l aw makanihi mutadamminan ma'na fi. Yaitu isim mansub. Dharaf itu isim mansub. Dia mansub. Ya hukumnya mansub. Ya hukumnya dharaf itu pasti hukumnya mansub. Yadullu ala zamanil hudutsil fi'il. Menunjukkan kepada zaman, waktu terjadinya pekerjaan tersebut. Hudutsil fi'il. Kata kerja tersebut. Fi'il tersebut, terjadinya fi'il tersebut. Au makanihi, au hudusi makanihi, atau menunjukkan kepada tempat fi'il tersebut, tempat terjadinya pekerjaan tersebut, mutadamminan ma'na fi, yang mencakup makna fi. Jadi di dharaf itu dia mencakup makna fi. Kalau kita katakan al-madrasatul jadidatu kharijal Madinah, yaitu sekolah baru kharijal Madinah. Apa arti kharija di sini? Kharija ini mencakup, artinya maksudnya ada fi kharijil Madinah. Mencakup makna fi, mencakup makna fi. Yaitu maksudnya adalah fi kharijil Madinah. Sekolah baru itu ada di luar kota. Jadi nggak perlu lagi sebenarnya ditambahkan fi. Karena kharija ini dia sudah mencakup makna fi. Tapi boleh nggak ditambahkan fi? Al-Madinatul Jadidatu fi kharijil Madinah. Boleh nggak? Allah Ta'ala alam, sepertinya boleh saja. Boleh saja. Tapi maknanya bukan dharaf lagi, jadi syibhul jumlah. Jadi dia syibhul jumlah. Bukan syibhul, maksudnya jar majrur. Bukan dharaf lagi, tapi dia jar majrur. Karena kharija ini isim fa'il. Dia bentuknya isim fa'il, kecuali dia bentuknya yang mabni seperti fauqa. Nggak bisa dipakai fi fauqi. Nggak bisa. Atau khalfa. Fi khalfi itu tidak bisa. Tapi kalau kharij atau dakhil masih bisa digunakan fi. Taib. Jadi dharaf itu terbagi menjadi dua, ada yang zaman, ada yang makan. Kalau zaman itu menunjukkan tempat, seperti kharija, dakhil menunjukkan tempat, wasata menunjukkan tempat, amama menunjukkan tempat, khalfa menunjukkan tempat. Kalau yang zaman, yang waktu, seperti yaum, kemudian apa lagi?
yaum. Tuh, ana ingat-ingat lagi ya. sanatan. Sanah, ahsan ya, sanah lah ya. Sanah juga. Laila, lail, kemudian al-an itu zaraf. Sabahan, ahsan. Naharan, masaan, isya'an. Sabah, pagi. Kemudian isya di waktu malam ya, maksudnya waktu isya. Atau bukrah, bukratan, bukrah artinya gadan. Itu semua itu zarf, zaman, itu zaman. Al-an juga. Al-an itu waktu sekarang. Al-an itu makanya kalau i'rab al-an ketika apa al-an itu artinya dia zarf zaman. Atau usbu', na'am sahih, usbu', syahr. Kemudian am itu artinya sana ya, am tahun. Kemudian Ghadan. Ams sahih, ams juga. Ghadan. Baik, ghadan sahih, ghadan. Itu menunjukkan apa? Zaman, menunjukkan waktu. Kalau tempat ya seperti yang tadi disebutkan di antaranya amam, khalfa, wasata. Baik. Dan dzarf zaman ini hukumnya dia mansub, hukumnya mansub, makanya difathahkan. Yang kharijah ini fathah, dakhilah ini fathah. Amama dan wasata dia mabni. Dia bentuk mabni. Wasata ini, afwan ya, wasta, yang wasta. Yang wasta dia bentuk mabni, yang pakai sin. Sinnya disukunkan bentuk mabni. Amama, khalfa, kemudian khalfa, amama, haula, tahta. Itu bentuk mabni. Fauqa, itu yang bentuk mabni. Yang bentuk mabni. Jadi zarf zaman ada yang bentuknya bentuk mabni, ada yang dia bentuknya bentuk mu'arab. Itu bisa berubah-ubah. Baik. Itu untuk sekedar diketahui saja. Barakallahu fikum. Karena pembahasan ini nanti masuk ke pembahasan nahwu. Pembahasan qawaid an-nahwiyah. Baik, hal min soal, ada pertanyaan? Tadi untuk yang naat itu ada dalam 4 keadaan mengikuti man'ut, ada ma'rifah, jenis kelamin, hukum, sama apa lagi Ustaz? Satu lagi. Jumlah, bilangan itu jumlah bilangannya. Misalnya kalau mufrad kan jumlah itu ada 3 ya. Mufrad, tunggal, musanna menunjukkan 2 atau jamak. Kemudian jenis kelamin itu terbagi menjadi 2, mudzakkar, muannats. Kemudian apa hukum? Hukumnya ada 4 ya. Hukum mufrad, marfu, mansub, majrur. Kalau untuk isim marfu, mansub, majrur. Majzum untuk fi'il ya, enggak masuk di situ. Kemudian apa lagi? Nakirah dan ma'rifah. Itu na'at. Jadi kita bisa membedakan antara na'at dan khabar mubtada itu dari situ. Kenapa? Karena banyak na'at itu man'utnya adalah kedudukannya mubtada. Kedudukannya mubtada. Jadi bagaimana kita membedakan apakah na'atnya itu, apakah kata di situ dia sebagai na'at atau sebagai khabar mubtada? Maka membedakannya lihat. Kalau dia bersepakat dalam 4 keadaan, maka dia na'at. Tapi kalau hanya bersepakat dalam 3 keadaan, tidak bersepakat dalam nakirah dan ma'rifah, maka dia khabar mubtada. Barakallahu fikum. Seperti apa? Kalau kita katakan al-madrasatu jadidatun, di sini jadidah sebagai khabar mubtada. Al-madrasatu jadidatun. Kenapa? Karena jadidah tidak bersepakat dengan al-madrasah dalam hal nakirah dan ma'rifah. Madrasah dia ma'rifah, jadidah dia nakirah. Maka jadidah di sini kedudukannya sebagai khabar mubtada. Berbeda kalau kita katakan al-madrasatul jadidah. Al-jadidah, maka al-jadidah di situ kedudukannya sebagai na'at dari madrasah.
Taib, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Taib, ada pertanyaan lagi selain ini? Fun, Ustaz. Mau nanya, Ustaz. Nah, Kalau contohnya tadi itu al-madrasatu jadi datu itu menjadi mubtada dan khabar ya, Ustaz. la menjadi Tanpa bukan ada mubtada alif khabar ya. Nah, al-madrasatu jadidatun gitu. Itu kan? Nah, menjadi sahih, menjadi mubtada dan khabar mubtada. Nah, kalau untuk al-madrasatu al-jadidatu dia menjadi naat dan man'ut. Naat dan man'ut. Nah, kalau untuk dari segi arti itu bagaimana? Dari segi arti berbeda. Misalnya yang tadi ya, kita katakan ya, al-madrasatu jadidatun. Kalau ini artinya adalah sekolah itu baru. Di sini madrasah sebagai mubtada, jadidatun sebagai khabar mubtada. Sekolah itu baru. Tapi kalau misalnya al-madrasatu al-jadidatu, maka al-jadidah di sini dia sebagai apa? Barakallahu fikum, dia sebagai na'at. Karena dia bersepakat dengan al-madrasah dalam 4 keadaan. Keadaan keempat adalah sama-sama ma'rifah. Sama-sama ma'rifah. Baik, maka madrasah di sini bukan mubtada ya. Mubtadanya sebenarnya adalah hadhihi. Tapi karena dibuang ya. Jadi bisa hadhihi al-madrasatul jadidah. Maksudnya seperti itu. Hadhihi ini sebagai mubtada. Al-madrasah ini sebagai khabar mubtada. Al-jadidah ini sebagai na'at dari madrasah. Artinya adalah ini sekolah yang baru. Ini sekolah yang baru. Kalau ini kan artinya sekolah itu baru. Kalau ini artinya ini sekolah yang baru. Seperti itu artinya, Pak. Oh, nah. Kalau di yang di madrasahnya tanpa al bagaimana, Ustaz? Bisa Bang? Madrasahnya tanpa al. Nah. Hadhihi madrasatun jadidatun gitu. Kalau tanpa hadhihi bisa saja. Kalau tanpa hadhihi, karena kalau tanpa hadhihi begini. Madrasatun jadidatun. Yang jadidahnya ada al, jadi dia idofahkan nggak bisa ya, Ustaz? Oh, nggak bisa. Diidofahkan ke sifat. Madrasatul jadidati gitu. Nah. Dia diidofahkan ke sifat. Nggak bisa diidofahkan ke sifat. Baik, nanti Anda coba lihat di pembahasan sifat lagi, Anda ulik-ulik kembali. Setahu Anda tidak bisa didofahkan ke sifat. Tapi nanti Anda lihat lagi, barakallahu fikum. Ahsan, pertanyaan yang bagus, barakallahu fikum. Ustaz, izin tanya, Ustaz. Nah. Tadi kalau yang untuk zorof, Ustaz, i'rabnya bagaimana, Ustaz, yang sibahul jumlah? Misalnya, al-hadiqah ya. Satu pertanyaan lagi ya. Iya, Ustaz. Naam, barakallahu fikum. Misalnya al-hadiqatu al-jadidah ya. Kan al-jadidatu amama. Amamal. Misalnya amamal Madinah. Tadi ya, Madinah. Jadi al-hadiqah dia khabar mubtada'un marfu'un wa alamat raf'ihi dhammah. Dhammatun zahiratun fi akhirih, dhammahnya nampak di akhirnya. Al-jadidah sifah atau na'at lil hadiqah marfu' wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Amama dharf zaman mabniyun 'ala al-fathi, dia mabni dulu ya. Mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin, menempati tempat hukum nasab, fi mahalli nasbin. Atau sebutkan amama dia mabniyun ala madha fathi ala al-fathi fi mahalli nasbin dharful makan. Boleh seperti itu. Atau dharful makan mabniun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin, boleh. Tapi huwa mudhaf, dan dia mudhaf karena ini kata gabung ya, amamal Madinah ini kata gabung. Maka dia mudhaf.
Kata pertama, dia mempunyai kedudukan mudhaf juga. Al-Madinah mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah kasrah. Jadi amam al-Madinah. Nah, wa syibhul jumlah, lihat jika kita mengi'rabkan, kalau dia dharaf maka i'rabnya syibhul jumlah. Kalau dia jar majrur, dia i'rabnya adalah syibhul jumlah. Tapi kalau misalnya dia jumlah ismiyah atau dia jumlah fi'liyah, enggak pakai syibhul jumlah tapi wal jumlah. Itu bedanya, wal jumlah. Baik. Karena dia ini dharaf, maka selanjutnya adalah wasyibhul jumlah. Wasyibhul jumlah dharaf, dan syibhul jumlah dharaf ini semuanya fi mahalli nas, fi mahalli jarrin, menempati tempat hukum jar sebagai apa? Fi mahalli raf'in, menempati tempat hukum rafa sebagai khabar mubtada dari al-hadiqah. Seperti itu, Pak. Jadi wasyibhul jumlah dharaf fi mahalli raf'in khabar mubtada, menempati tempat khabar menempati kedudukan khabar mubtada dari mubtadanya, yaitu hadiqah. Jadi khabar mubtada itu bisa bentuknya mufrad, bisa bentuknya mufrad, misalnya al-hadiqatu jamilatun, itu bentuk mufrad, atau dia bentuknya jumlah, misalnya jumlah ismiyah kah, atau dia jumlah fi'liyah, atau dia bentuknya syibhul jumlah. Kalau syibhul jumlah contohnya adalah seperti ini. Khabar mubtadanya adalah syibhul jumlah. Barakallahu fikum. Jazakallah. Wa iyyakum. Itu kalau di pembahasan bab mubtada dan khabar, ada pembahasan khabar mubtada, jenis-jenis khabar mubtada. Jadi bahwa mubtada itu bisa mufrad, bisa bentuknya mufrad, atau bentuknya dia jumlah, bisa. Nah, taib, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Taib, kita sampai di sini pertemuan kita pada sore hari ini. Asallahu an yanfa'ana bihadzal ilm. Nakhtatim darsana bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi